Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu operasi bilangan bulat dan pecahan bagian pertama. Ada dua soal yang akan kita bahas, pertama dan kedua ini. Mari kita bahas satu persatu. Tinjau dulu aturan operasi hitung campuran. Yang pertama, dalam satu operasi hitung campuran, kita harus kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada dalam tanda kurung. Jadi kalau kita menemui yang seperti ini, maka yang di dalam tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi kita lihat di sini 18 tambah minus 6 kali 7 bahagi 3 kurang hasil dari ini 35. Jadi kita harus kerjakan terlebih dahulu itu. Tapi bersama dengan itu juga ini bisa dikerjakan. Tetapi hanya untuk operasi kali dan bagi. Kalau kita lakukan dari sini bersamaan dengan dalam kurung ini, kita kerjakan dulu minus 6 kali 7, maka hasilnya 18 tambah minus 42 bagi 3. Baru kurang dengan 35 hasil itu. Atau bisa juga bersamaan dengan tanda kurung itu, kita kerjakan yang ini. Jadi hasilnya adalah 18 tambah minus 6 kali 7 per 3. 7 bagi 3. Yang ini. Kurang 35. Nah, dalam operasi seperti ini, kita dapat melakukan terlebih dahulu bagi atau kali. Seperti yang diatur dalam aturan kedua. Perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang tambah maupun kurang ini kemudian. Kita lihat di sini. Kalau dari sini hasilnya dari sini adalah 18 tambah pembagian ini minus 42 bagi 3 adalah minus 14. Kurang ini 35. Atau yang satu lagi, yang ini. Dari sini dihasilkan, kalau kita kerjakan hasil ini, operasi ini maksud saya, 18 tambah minus 6 kali 7 per 3. Ini bisa dikanselasi. Ini negatif 2 kali 7, 14. Minus 14. Kurang 35. Nah, kita dapatkan hasil yang sama. Ya, tidak masalah. Aturan ketiga, operasi perkalian, pembagian, atau operasi jumlahan atau pengurangan dikerjakan, pengerjaannya dilakukan secara berurut. Diurut, mulai dari sebelah kiri. Ya, mulai dari sebelah kiri. Jadi, kita bisa lakukan dengan ini, baru hasilnya kalau memecahkan soal berikut. Soal ini, ya, 18 tambah minus 4 kali 7 bagi 3 kurang dalam kurung 13 kurang min 22. Solusinya, nah, kita beri stabilo untuk menunjukkan operasi mana yang lebih dulu dikerjakan. Seperti aturan nomor 1, kerjakan dalam tanda kurung. Kita beri stabilo biru. Tetapi bersama dengan itu kita boleh kerjakan min 6 kali 7. Seperti operasi yang diberi stabilo hijau. Tidak ada pengaruh, jadi boleh. Tapi pembagian, pengurangan atau penjumlahan jangan dikerjakan bersamaan. Kita lihat di sini. Hasilnya, yang hijau dapat min 42, yang biru dapat 35. Sebab di sini 13 kurang min 22 tidak lain daripada tambah 22. Dan hasilnya ini adalah 35. Seperti ini. Oke, lanjut.
Min 42 bagi 3 dapat min 14. Jadi min 14 ini hasil dari min 42 bagi 3. Lanjut, kita kerjakan secara berurut menurut aturan 3. 18 kurang 14, 4. Kurang 35 dan hasil terakhir adalah min 31. Para siswa ataupun rekan-rekan pemerhati matematika, kalau kita kerjakan tidak seperti ini, melainkan kita lakukan secara berurutan, maka kita akan menemukan hasil yang berbeda. Coba kita lihat. Yang merah ini sama dengan yang di atas, ya. Sama dengan yang di atas ini, sama. Kita lakukan pengerjaan secara berurut. Ini dulu. 18 tambah min 6. Tentu 12. Ini. Dapat ini, 12. Baru hasilnya kita kali dengan 7. Kita kerjakan yang kedua. 84, 12 kali 7. Kita lihat. Baru berikut kita bagi dengan 3. Kita kerjakan hasil ini. Jadi yang lain-lain tidak diapa-apakan. Seperti di atas ini. Mulai dari sini sampai sini tetap ditulis seperti itu. Tidak diapa-apakan. Sekarang yang ini di atas adalah ini. Sama dengan yang ini. Lalu 84 dibagi 3. Hasilnya adalah ini. 28. Kurang dalam kurung. Nah, dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 28 kurang 35. Dan hasilnya negatif 7. Ya. Di mana salahnya? Salahnya adalah ketika kita tidak menggunakan aturan. Jadi kalau tidak menggunakan aturan, hasilnya seperti ini. Berbeda dengan di atas. Coba kita lihat yang menggunakan aturan ini. Jadi bersama dengan yang di stabilo biru, juga dikerjakan stabilo ini. Yang di sini kita beri stabilo merah. Ya. Jadi 18 tambah min 6 kali 7/3. Ya. Nah, hasilnya adalah ini. 7/3. 7 bagi 3 hasilnya 7/3. Yang lain tetap 35. Ini sama dengan di atas. Ya, sama. Oke, operasi berikut tentu menurut aturan kedua harus perkalian. Penjumlahan maupun pengurangan nanti kemudian. Minus 6 kali 7/3 kita boleh kanselasi ini 1, ini negatif 2. Negatif 2 kali 7 hasilnya adalah ini minus 14. Ini minus 14. Operasi di sini tinggal tersisa tambah dan kurang. Kita lakukan secara berurut sesuai ketentuan 3. 18 tambah min 14 sama dengan 18 kurang 14. Hasilnya adalah 4. Lalu kurang 35 hasilnya min 31. Sama dengan sana. Ya, sama. Tidak melanggar aturan. Jadi hasilnya sama. Jadi harus mengikuti aturan agar supaya kita mendapatkan hasil yang benar. Kita kerjakan soal nomor yang kedua. Nomor 2. Ini operasi hitung bilangan pecahan dan juga pecahan campuran, juga desimal. Jadi ini pecahan campuran, ini juga 1/3, ini pecahan desimal, dan ini pecahan biasa. Kita inginkan operasi bisa lebih mudah apabila dinyatakan dalam bentuk P/Q. Jadi ini 2/3, kita lihat hasilnya. 2/3 menjadi 7/3. 1/3 menjadi 4/3, 0,3 sesuai aturan, 3/10. Kita lihat, kenapa 2/3 ini? Ya. 2/3 ini sesungguhnya adalah 2 ditambah 1/3. Penjumlahan seperti ini tentu harus samakan penyebut dengan 3. Ini kan 6/3. 6/3 sama dengan 2. Tambah 1/3. Dan hasilnya adalah 6 tambah 1, 7/3. Nah, makanya hasilnya seperti ini. 7/3. Ya. Begitu juga dengan 1/3. 1/3 ini sama dengan 1 tambah 1/3. Ini sama dengan, ini adalah 3/3. Ya. 3/3 tambah 1/3 sama dengan 3 tambah 1, 4. 4/3. Nah, ini dia hasilnya.
4/3. Lalu 0,3 ini hanya merubah atau penulisan itu menurut aturan 3/10. 2/5 tetap. Nah, ini hasil ini sudah siap untuk dioperasi lanjutan, dan ternyata hasilnya adalah terlihat ya. Perkalian di atas menjadi pembagian di atas menjadi perkalian di bawah. Kenapa demikian? Kita lihat. 7/3. 7/3 bagi dengan 4/3. Ini boleh ditulis 7/3 bagi 4/3. Kita inginkan penyebutnya harus 1. Oleh karena itu kita kali dengan kebalikan dari 4/3. 3/4. Supaya di sini dapat 1. Tapi supaya tidak mengurangi nilai, kita harus kalikan juga di atas dengan 3/4. Sebab perkalian dengan ini sesungguhnya 1, 3/4/3/4. Jadi kalau kali dengan 1, hasilnya tidak berubah. Nilainya tidak berubah, tetapi bentuknya yang berubah. Jadi penyebut sudah jadi 1, pembilang tetap 7/3 kali 3/4. Per 1, maka hasilnya adalah 7/3 kali 3/4. Makanya kita dapatkan hasil seperti itu. 7/3 kali 3/4. Kemudian yang kedua, hanya disamakan penyebut. Yang 2/5 ini, ya. Yang 2/5 ini hanya berubah menjadi 4/10. Kita tahu 2/5 kalau dikali dengan 2/2, ya, ini kan kali dengan 1 sebenarnya, jadi tidak berubah. 5 kali 2, 10. Penyebutnya jadi 10 di atas 4. Makanya di sini 4/10. Ya. Lanjut, kita dapatkan hasil seperti ini. Yang 7/3 kali 3/4 menjadi 7/4. Kenapa? Karena ini kan 3/3. 3/3, 1. Jadi, kalaupun ini hasilnya sisa 7/4, lalu di sebelah kanan dijumlahkan seperti biasa. 3 tambah 4/10. 7/4. Ya. 7/10. Dan hasil terakhirnya adalah ini. 49/40. Perkalian biasa. 7 kali 7, 49. Ya. Dan 4 kali 10, 40. Oke. Dan hasil sederhananya ini 19/40. Kita lihat 49/40. Ini kan tidak lain daripada 40 tambah 9/40. Dan ini sama saja dengan 40/40 tambah 9/40. Dan ini sama dengan ini 9/40. Makanya hasil ini sama dengan ini, ya. Sama dengan ini. Oke, kita sudah menyelesaikan 2 soal. Adik-adik siswa dan pemerhati matematika di mana saja berada, kita sudah menyelesaikan soal-soal operasi bilangan pecahan dan bilangan bulat, suatu operasi campuran.